Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Para sahabat yang terkasih, kalau Anda membuka Google dan kemudian mengetik The Tree of Life Bahrain, maka akan muncul salah satu spot wisata yang terkenal di Bahrain. Dikunjungi sekitar 50.000 orang per tahun. Dan spot wisata ini menarik sekali dan unik karena spot wisata ini hanya sebuah pohon. Pohon besar, hijau, subur, tingginya kurang lebih 9-10 meter. Tetapi pohon ini tumbuh di padang pasir. Tidak ada pohon lain di sekitarnya, tidak ada rumah lain di sekitarnya, dan pohon ini bisa tumbuh subur di tengah padang pasir yang tidak ada sumber air yang dekat. Dan umurnya sudah kurang lebih 400-500 tahun. Maka kemudian dikenal dengan pohon kehidupan, The Tree of Life. Ada banyak beredar cerita, legenda di sekitar pohon ini. Namun yang menarik bagi saya justru karena kemampuan pohon ini ternyata bisa mencari sumber air sampai di kedalaman 50 meter. Jadi akar pohon itu bisa sampai 50 meter ke dalam. Kalau tingginya di atas permukaan tanah hanya 9-10 meter, di dalamnya itu sampai 50 meter. Nah, itu yang sering kali terjadi. Kita hanya melihat apa yang ada di permukaan, kita kagum dengan apa yang ada di permukaan, tapi sebetulnya lebih mengagumkan lagi apa yang tidak kelihatan. Dan pohon itu ternyata bisa hidup karena dia mengikuti instingnya, akar itu mengikuti insting mencari sesuatu yang kandungan airnya makin banyak. Ke dalam makin basah, dan bisa sampai 50 meter. Dan itu menarik. Karena meskipun dia bisa menemukan sumber air di kedalaman, itu tetap unik. Dan itu juga bisa kita pelajari. Tidak masalah situasi kita sesulit apa. Kalau kita bisa menemukan kekuatan di dalam, kita bisa hidup. Bahkan bisa memancarkan kehidupan. Tentu kita ingat percakapan Yesus dengan wanita di Samaria di dekat sumur itu. Ketika Yesus meminta air, akhirnya Yesus justru mengatakan, barang siapa minum air dari sumur ini dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Malah air itu akan menjadi sumber mata air dari dalam yang terus memancar sampai akhir zaman. Air kehidupan. Dan tentu dalam teks lain kita juga ingat, apapun yang masuk ke dalam diri kita itu tidak menajiskan. Yang menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam hati. Karena dari hatilah keluar semua kejahatan, keserakahan, percabulan, dan banyak hal yang negatif. Hati. Maka kalau kita bisa terus masuk ke dalam hati dan menyucikan hati dengan menemukan identitas diri kita yang sebenarnya, yaitu citra Allah, dan Allah adalah kasih, maka kalau kita bisa menemukan sumber kasih di dalam kita, tidak peduli lingkungan kita seperti apa. Mau toksik lah, mau polluted lah, tidak masalah. Justru kita bisa menyumbangkan kejernihan, cinta kasih. Kalau kita terus-menerus digerakkan oleh cinta kasih, kita bisa menjadi manifestasi kasih itu. Maka perjalanan yang paling penting adalah perjalanan ke dalam. Menemukan sumber cinta yang telah ditanam oleh Tuhan, yaitu identitas kita sebagai citra Allah. Kalau saudara-saudara kita yang muslim, mereka mencoba kembali ke fitri. Keadaan ketika kita diciptakan sebagai ciptaan yang murni, penuh kasih. Maka Idul Fitri, kita kembali ke fitri.
keadaan ketika kita diciptakan begitu indah, penuh cinta kasih. Kalau dalam bahasa kitab suci, kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka kalau kita bisa menemukan cinta kasih sebagai mata air di dalam diri kita, tidak masalah apa yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita menjengkelkan, kita bisa menawarkan kejernihan. Lingkungan di sekitar kita terpolusi, kita bisa menawarkan kesegaran. Karena sumbernya dari dalam. Seperti the tree of life di Bahrain itu. Meskipun lingkungannya padang pasir nggak masalah, karena dia hidup dari kedalaman. Dari sumber mata air yang ada di dalam. Tuhan Yesus sendiri berusaha menemukan identitasnya ketika dia pergi ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kemudian dia menyadari begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan banyak orang. Dan dia adalah manifestasi dari kasih Bapa itu. Dan kemudian itulah yang menjadi identitasnya. Dia adalah putra Allah, sang kekasih Bapa, yang menjadi wujud cinta Bapa untuk dunia. Sehingga dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak orang. Kalau kita bisa menemukan identitas kita yang secitra dan segambar dengan Allah, maka kita bisa membawa pembaharuan di sekitar kita. Kalau di sekitar kita ada yang toksik, kita membawa kesembuhan. Karena kekuatan kita dari dalam. Maka orang yang sudah menemukan kekuatan cinta dari dalam dirinya, dia tidak masalah, tidak pernah mengeluh tentang sekitarnya. Karena apa yang negatif di sekitarnya justru dia bisa perbaiki. Dan bayangkan, kalau Anda dan saya masing-masing menemukan sumber cinta itu di dalam diri kita. Sumber air yang ditanam oleh Yesus Kristus sendiri. Yang bisa menjadi mata air yang terus membual sampai akhir zaman. Yaitu Roh Kudus sendiri. Maka kita semua bisa menyumbangkan kejernihan, kebaikan, damai sejahtera. Dan yang namanya polusi di sekitar kita akan hilang. Kejahatan di sekitar kita juga akan lenyap. Karena masing-masing sudah menemukan identitasnya. Yaitu sang kekasih Allah, citra Allah, yaitu cinta kasih yang sejati. Kalau kita bisa menemukan identitas diri kita yang sejati itu, kita tidak akan silau oleh apa yang nampak di luar. Kalau kita bisa menemukan diri kita yang sejati, hidup digerakkan oleh kasih, kita juga bisa menemukan identitas dalam diri saudara-saudari kita. Pikiran berubah, tapi kita tetap. Perasaan berubah-ubah karena kita tetap. Dan kalau kita sungguh-sungguh menemukan yang tetap itu sebagai sumber air, yakni Roh Kudus, cinta kasih yang ditanamkan di dalam diri kita, yang merupakan identitas kita yang sejati, maka kita juga bisa menemukan cinta kasih itu ada di mana-mana. Sehingga tidak masalah apakah lingkungan kita menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tidak mengeluh, tetapi justru menyumbangkan cahaya sehingga menjadi lebih baik di sekitarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan itu? Dan persis itu sudah merupakan awal yang baik, yaitu mulai dengan pertanyaan, bagaimana caranya? Karena kita ingat, di dalam kitab suci Tuhan Yesus juga berpesan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mulai dengan mempertanyakan bagaimana caranya dan coba serius dengan itu. Karena persoalannya adalah kita tanya saja, tetapi tidak serius mencari. Meluangkan waktu, menggali, belajar, melatih diri. Karena kalau kita serius, menggali, melatih diri, berusaha, Tuhan akan buka jalan. Dalam bahasa Paulo Coelho dalam bukunya Sang Alkemis, dia mengatakan, ketika kita sungguh-sungguh berusaha, mengikuti suara hati dengan jujur dan setia dan tekun, mencari kebaikan, maka alam semesta akan menolong kita. Batu, pohon, angin, langit, awan akan sepakat untuk menolong kita membuka jalan dan menemukan yang kita cari. Carilah, maka kita akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan itulah jalan mujizat. Karena memang ketika kita mencari,
Kita percaya bahwa kita akan mendapatkannya dan mujizat terjadi. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Masuklah ke dalam diri. Temukan diri sejati kita yang adalah citra Allah, yakni Roh Kudus sendiri yang sungguh-sungguh membimbing, memimpin, menjadi sumber air yang bisa menggerakkan kita sehingga kita tergerak oleh belas kasih. Apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih menjadi manifestasi kasih sendiri sehingga kita hadir sebagai instrument of love. Dimanapun kita pergi, orang merasa dicintai. Apapun yang kita katakan, orang merasa diteguhkan. Dan disitulah kita menjadi cahaya, menjadi terang bangsa-bangsa, menjadi garam dunia. Karena kita sungguh-sungguh dicintai. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.